Halo pemirsa, dalam 1 tahun tersangka pemeran dan pembuat konten video porno Siskae berpenghasilan mencapai 2 miliar rupiah. Konten porno dijual pelaku ke luar negeri. Saya Nawayo Giksuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Melatang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran muda, 86. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran berasal dari salah satu rumah yang lupa mematikan kompor. Kebakaran ini melanda sebuah rumah di pemukiman padat di Jalan Tekukur Dalam, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Seorang pemuda sempat terjebak di atap rumah berusaha menyelamatkan diri. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Akibat kebakaran ini, 4 rumah warga hangus terbakar. Pemadaman sempat terkendala akibat akses jalan yang sempit. Diduga api berasal dari salah satu rumah yang lupa mematikan kompor. Tiba-tiba pada teriakan depan kamar, pada api gitu, napas keluar, tiba-tiba pas dilihat di atas itu udah gede. Ini yang terbakar apa sih bang? Kontrakan atau rumah atau apa bang? Rumah. Berapa rumah bang? 4. 4 rumah bang ya? Iya. Dugaan awal penyebabnya ini apa bang? Kayak si kompor bang. Tak ada korban dalam kejadian ini, kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Helmi Sangjabati melaporkan. Dari kebakaran yang terjadi di Bukit Duri, petugas menemukan 1 korban tewas. Korban diketahui pemilik rumah yang terbakar. Korban Tota Sihombing 55 tahun ditemukan petugas di antara puing bangunan rumah yang ludes terbakar. Korban ditemukan saat petugas melakukan pendinginan di lokasi kebakaran. Diduga korban terjebak di lantai 2 rumahnya saat berusaha mengamankan barang-barang. Korban telah diserahkan petugas ke pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Di Tambora, Jakarta Barat, 5 orang satu keluarga tewas dalam kebakaran yang melanda pada pagi dini hari. Kebakaran terjadi saat para korban masih tidur yang diduga dipicu dari korsleting listrik. Kebakaran besar melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Tambora 1, Jakarta Barat, pagi dini hari. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berupaya memadamkan api. Minimnya sumber air membuat api sulit dipadamkan hingga meludeskan 2 rumah warga. Kebakaran ini juga membakar sejumlah motor dan mobil yang ada di lokasi. Rumah nggak tahu udah gede apinya. Lagi pas di dalam rumah, tahu ada yang teriak dari samping rumah, teriak api kebakaran. Udah gitu aja ketahuannya. Ada berapa rumah terbakar? Dua sama itu tuh Pak. Selang 1 jam, kobaran api berhasil dipadamkan setelah 21 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Ironis, dari kebakaran ini ternyata 5 orang satu keluarga penghuni rumah ditemukan tewas di antara puing bangunan yang ludes terbakar. Korban ditemukan terpisah di lantai 1 dan lantai 2 rumah diduga terjebak saat kebakaran. Korban terdiri dari 3 orang dewasa dan 2 anak kecil, 1 anggota keluarga lainnya dilaporkan selamat. Tim Inapis Polres Jakarta Barat langsung melakukan penyelidikan mencari tahu penyebab dari kebakaran ini. Di mana yang terbakar itu adalah rumah permanen 2 lantai yang dihuni 2 keluarga yang berjumlah 6 orang. Sampai saat ini tim identifikasi masih melaksanakan olah TKP, dibantu juga tim damkar yang masih juga melaksanakan pendinginan. Guna kepentingan diotopsi, petugas mengevakuasi ke-5 jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus kebakaran yang menewaskan 5 orang ini masih dalam penanganan Polsek Tambora.
Dari Jakarta, Miftol Gani dan Rio Manik melaporkan. 2 penumpang tewas akibat bus yang ditumpangi para pekerja terguling di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir bus berusaha menghindari sepeda motor. Video amatir merekam sejumlah penumpang yang tergeletak di samping bus di jalur Pantura kilometer 11 Demak, Jawa Tengah. Minibus yang membawa buruh pabrik terguling usai menabrak pembatas jalan. Kecelakaan berawal saat minibus yang membawa 20 buruh pabrik melaju dari arah Demak menuju Semarang dengan kecepatan tinggi. Diduga sopir panik dan banting setir saat berusaha menghindari sepeda motor yang tiba-tiba masuk ke jalurnya. Bus pun terguling ke arah jalur berlawanan. Sejumlah penumpang minibus terlempar keluar bus. Mau ke Semarang. Ya jadi kok bisa sampai ngelawan arus itu, melompat itu? Ya itu kan online. Oh, menghindari motor itu? Ya. Oh, Jadi tidak bisa diatasi gitu loh. itu penumpangnya berapa, Pak? 20. Penuh? Ya 20 penuh. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 penumpang tewas di lokasi, 1 penumpang tewas di rumah sakit dan penumpang lainnya luka-luka. Hasil olah TKP, minibus diduga kelebihan muatan. Penumpangnya berjumlah 23 termasuk dengan sopir. Kalau dilihat dari bangkunya itu memang melebihi karena hitungan bangku itu cuma 15 orang di bis tersebut. Kami sudah lakukan langkah-langkah berkoordinasi dengan Dishub untuk mengecek laik atau tidaknya kendaraan tersebut jalan. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Sedangkan sopir bus dibawa ke Polres Demak untuk proses penyelidikan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Truk box terguling usai menghantam tiang penerangan jalan umum di underpass Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir menghindari sepeda motor. Truk box ini terguling di underpass Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal saat truk box melaju dari arah Permata Hijau menuju ke Pondok Indah berusaha menghindari sepeda motor yang berada di depannya. Diduga supir kurang konsentrasi tiba-tiba banting setir dan menghantam tiang penerang jalanan umum. Kerasnya benturan membuat truk terguling. Kecelakaan ini mengakibatkan antrian panjang pengendara yang akan melintas. Dari sono saya baru ini kecepatan 40 km, saya rem ada motor. Setir itu membuang kanan, ditarik ke atas ini. Berarti abang kaget menghindari pemotor atau bagaimana, Bang? Ya, saya karena semacam rem mendadak, saya rem, saya membuang kanan. Kecelakaan masih dalam penyelidikan unit laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Seorang pengendara motor terlibat kecelakaan dengan kren di Jalan Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban masuk ke kolong kendaraan berat tersebut setelah tongkat yang dibawanya menyentuh aspal dan terjatuh. Petugas mengevakuasi Muklis warga Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban yang seorang pemotor disabilitas terlibat kecelakaan dengan kren setelah tongkat yang dibawanya menyentuh aspal dan membuatnya terjatuh. Ironis pada saat bersamaan, melintas kendaraan berat tersebut hingga korban masuk ke kolong. Kejadian ini membuat Jalan Kamal Raya Cengkareng tersendat. Korban sempat nyenggol atau itu karena bawa tongkat, jadi korbannya nyangkut. Tongkatnya nyangkut, kemudian korban jatuh ke sebelah kanan untuk kendaraan sebelah kiri. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cengkareng untuk mendapat perawatan. Sementara Junaidi, sopir alat berat, diamankan Satlantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang wanita pengendara motor kritis usai menjadi korban jambret di Jalan Aksara, Medan, Sumatera Utara. Pelaku nekat menjambret hingga korban terpental. Aksi jambret sadis ini terekam CCTV.
CCTV merekam aksi jambret seorang wanita pengendara motor di Jalan Aksara Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara. Korban Rovena Siombing bersama suami dan anaknya melintas berboncengan, tiba-tiba dipepet pelaku dari arah kiri. Pelaku yang beraksi seorang diri menarik paksa tas korban hingga korban terpental tak sadarkan diri. Pelaku kabur, suami korban langsung melaporkan kasusnya ke polisi. Pelaku menarik ibunya dari belakang karena kebetulan ibu itu duduknya paling belakang. Jadi tarik tasnya terjatuh lah sehingga ibu itu membentur aspal. Kondisi korban sendiri saat ini gimana? Sampai saat ini kondisi ini dalam kondisi tidak sadarkan diri. Jadi di rumah sakit Bina Kasih. Korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat akibat luka serius. Kasusnya dalam penyelidikan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapara melaporkan. Seorang anggota polisi dianiaya sejumlah orang di sekitar Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penganiayaan terekam video amatir dan viral di media sosial dilakukan pelaku balap liar yang tak terima ditegur karena menutup jalan. Polisi menangkap para pelaku yang terlibat pengeroyokan. Baik, kita mulai ya. Aksi penganiayaan seorang anggota polisi terjadi di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dilakukan sejumlah orang sempat terekam video amatir. Dari rekaman yang sempat viral di media sosial terlihat korban Bribka Irwan Lombu sampai terjatuh tak berdaya dianiaya para pelaku. Diduga penganiayaan ini terjadi lantaran para pelaku yang merupakan pelaku aksi balap liar tak terima ditegur korban karena menutup akses jalan. Saksi di sekitar lokasi menyebut penganiayaan sempat mengejutkan warga dan pengguna jalan lain. Dia kurang tahu juga ya. Cuman tahu-tahunya ada ibu-ibu teriak-teriak di situ. Udah gitu aja ya. Pada saat itu kondisi di jalan sini ramai apa bagaimana, Pak? Ramai. Teriakan gitu, Pak. Bapak tahu nggak ada seorang anggota polisi yang dikeroyok gitu, Pak? Masa nggak tahu, ya tahunya juga ada ibu-ibu teriak-teriak itu. Kirain itu temennya anak-anak yang ngetrek itu pada ribut gitu, Pak. Dari kasus ini, polisi telah mengamankan 6 orang terduga pelaku dari beberapa lokasi terpisah dan langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan sementara diketahui penganiayaan ini diotaki 2 orang kakak beradik berinisial FP dan MF. Para pelaku merupakan kelompok yang akan melakukan aksi balap liar di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Motif penganiayaan ini dilakukan lantaran para pelaku tak terima aksinya akan dibubarkan korban. Nah, pada saat korban mencoba membubarkan balap liar tersebut, ini para pelaku meneriakkan dengan kata-kata provokasi, yaitu polisi gadungan. Padahal saat itu korban menggunakan seragam dinas karena habis bertugas dinas malam. Kemudian pada saat itu yang lebih memprihatinkan adalah korban ditemani dengan istrinya. Ya, karena adanya provokasi polisi gadungan, maka para pelaku, ya, para tersangka yang ada di belakang ini melakukan pemukulan dan pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka pada korban. Keenam pelaku kini ditahan di Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Seorang ibu rumah tangga nekat mencuri kotak amal dari dalam masjid di Mapolres Kota Padang, Sumatera Barat. Aksi pelaku terekam CCTV saat menggotong kotak amal dan langsung ditangkap anggota yang bertugas. Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian kotak amal dari dalam masjid di lingkungan Mapolresta Padang, Sumatera Barat. Pelaku nekat menggotong kotak amal keluar dari masjid di siang hari. Pelaku berinisial AN diringkus anggota yang bertugas di daerah Pasaraya yang berjarak tak jauh dari Mapolresta Padang. Bersama pelaku diamankan kotak amal dan uang sejumlah Rp600.000. Pelaku mengaku terpaksa mencuri lantaran kepepet memenuhi kebutuhan hidup bersama seorang anaknya yang berusia 5 tahun.
Mengambil kotak infak masjid. Lokasi di mana? Untuk pelaku mengambil di lokasi di Polresta Padang, yang mana ada masjid di Polresta Padang. Pelaku mengambil kotak infak, memecahkannya dan mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut. Pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dan terancam hukuman maksimal 3 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemeran video pornografi di Jogja International Airport, Siskae, mengungkap motif hingga tarif yang diterima dalam pembuatan konten vulgar. Dalam setahun, pemilik akun Siskae ini berpenghasilan hingga 2 miliar rupiah. Konten pornografi dijual pelaku ke luar negeri. Tersangka FCN pemilik akun Siskae ditangkap atas tindak pidana cyber melanggar kesusilaan berupa aksi pornografi online. Dari hasil penyelidikan, motif Siskae membuat konten berdasarkan faktor ekonomi. Wanita berusia 23 tahun ini telah membuat konten pornografi sejak tahun 2017 lalu. Siskae mengunggah seluruh videonya di sejumlah situs berbayar di luar negeri. Lebih dari 1 tahun terakhir, pendapatan Siskae mencapai 2 miliar rupiah. Aku sendiri memang di dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 melakukan suatu motif ekonomi, memanfaatkan perbuatan ini dengan mengupload ke dalam situs-situs berbayar yang semua server dan basisnya ada di luar negeri. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan dalam pembuatan konten dari pelaku. Pelaku terancam 12 tahun penjara dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Seorang warga Purwokerto, Jawa Tengah menjadi korban investasi bodong hingga 250 juta rupiah. Pelaku yang seorang residivis menjanjikan keuntungan hingga 5 miliar rupiah. NRS tak berdaya saat digelandang ke Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Ibu muda terduga pelaku investasi bodong ini telah menipu korbannya Ifti warga Purwokerto Barat hingga 250 juta rupiah. Saat beraksi, warga Merebet Purbalingga, Jawa Tengah ini mengaku sebagai istri anggota TNI dan menawarkan bisnis jual beli tanah dan bangunan dengan keuntungan hingga 5 miliar rupiah. Pelaku yang seorang residivis menggunakan uang hasil penipuannya untuk berfoya-foya dan membeli baju hingga 20 juta rupiah. Kemudian dari pelaku ini juga menyampaikan bahwa untuk mencairkan dana ini harus membutuhkan sejumlah uang. Nah, disinilah korban mengeluarkan sekitar 250 juta. Pelaku terancam 4 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Jasad seorang wanita ditemukan tewas di rumah kosong milik anggota polisi. Diduga korban perkosaan, mayat ditemukan tanpa busana. Sesaat lagi disergap investigasi. Bantuannya, 87 jalan kuda.